mimisan yang berulang, kemudian ada juga keluhan rasa tersumbat terus-menerus pada hidung, bisa juga timbul rasa nyeri di telinga, ditemukannya benjolan pada leher. Merupakan kanker yang tumbuh di rongga nasofaring, yaitu rongga yang terletak di belakang hidung dan juga belakang langit-langit mulut. Hai sahabat RSUI, perkenalkan saya Dr. Anita Amaliasari, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher RSUI. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit seputar kanker nasofaring. Kanker nasofaring atau KNF merupakan salah satu jenis kanker yang banyak ditemukan di Indonesia. Berdasarkan data Globocan Global Cancer Observatory 2020, KNF menempati urutan kelima dari seluruh kasus kanker baru dan kematian akibat kanker di Indonesia. Sedangkan untuk kanker kepala leher, KNF menempati urutan pertama penyebab kanker terbanyak di daerah kepala leher. KNF dapat terjadi pada segala jenis usia, dengan mulai dari tidak bergejala hingga adanya gejala berat. Bila dideteksi sejak awal, KNF dapat ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, penting untuk memahami seputar kanker nasofaring mulai dari gejalanya hingga penanganannya. Kanker merupakan suatu kondisi di mana terjadi pertumbuhan sel secara tidak normal, cepat, dan ganas. Kanker dapat terjadi di organ tubuh manapun. Kanker nasofaring merupakan kanker yang tumbuh di rongga nasofaring, yaitu rongga yang terletak di belakang hidung dan juga belakang langit-langit mulut. Penyebab kanker nasofaring masih belum diketahui secara pasti, namun seringkali dikaitkan dengan adanya virus DNA yang mengakibatkan infeksi kronis, yaitu virus Epstein-Barr atau EBV. Virus tersebut diduga dapat menyebabkan infeksi pada sel-sel di nasofaring sehingga mengakibatkan pertumbuhan sel ganas ataupun abnormal di nasofaring. Beberapa faktor risiko lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker nasofaring antara lain adalah berjenis kelamin pria, memiliki keluarga dengan riwayat kanker nasofaring, memiliki kebiasaan merokok dan juga konsumsi alkohol, serta mengkonsumsi makanan-makanan yang diawetkan atau makanan yang mengandung nitrosamin, formalin, dan juga butirat. Sebagai contoh adalah ikan yang diasinkan serta adanya paparan dari karsinogenik. Pada tahap awal, kanker nasofaring bisa saja tidak menimbulkan gejala. Beberapa gejala yang dapat muncul antara lain mulai dari gejala pada telinga, seperti adanya telinga berdenging atau berdengung, bisa juga timbul rasa nyeri di telinga, dan bisa ada keluhan pendengaran menurun. Gejala lain adalah gejala pada hidung, seperti mimisan yang berulang, kemudian ada juga keluhan rasa tersumbat terus-menerus pada hidung, dan dapat juga ada keluhan seperti flu ataupun pilek. Gejala lain yang dapat muncul adalah adanya gangguan penglihatan, seperti melihat tidak jelas ataupun berbayang. Pada kondisi lanjut, pasien dapat juga mengeluhkan adanya sakit kepala, kesulitan menelan, hingga dapat muncul keluhan sulit membuka mulut dan juga sesak nafas. Keluhan lain yang sering kali muncul pada pasien dengan KNF adalah ditemukannya benjolan pada leher yang menunjukkan adanya penyebaran dari penyakit ke kelenjar getah bening di daerah leher. Diagnosis kanker nasofaring dapat ditegakkan apabila ditemukan tanda-tanda penyakit yang sesuai dengan kanker nasofaring sebelumnya, seperti adanya benjolan atau hal lain yang tampak tidak biasa. Selanjutnya, dapat dilakukan pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok, serta kepala leher yang diikuti dengan pemeriksaan endoskopi menggunakan endoskopi fleksibel ataupun kaku. Pemeriksaan endoskopi ini dilakukan melalui hidung. Endoskopi adalah instrumen tipis seperti tabung dengan cahaya dan lensa untuk melihat kelainan yang terletak di area nasofaring.
Pemeriksaan ini sudah ada di RSUI dan dapat dilakukan di Poli THT RSUI. Apabila saat pemeriksaan ditemukan adanya benjolan di daerah nasofaring, tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dilakukan biopsi. Tindakan biopsi ini dapat dilakukan dalam bius lokal maupun bius umum untuk mengambil jaringan yang sakit atau dicurigai mengandung sel kanker. Kemudian diperiksakan secara mikroskopik. Di RSUI sendiri, tindakan biopsi nasofaring sudah dapat dilakukan di ruang operasi. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti ronsen dada, USG perut, dan juga scan tulang dapat dilakukan untuk menentukan stadium dari kanker nasofaring. Pemeriksaan lain seperti tes darah terhadap antibodi terhadap virus juga dapat dilakukan. Pengobatan kanker nasofaring melibatkan para ahli dari multidisiplin. Terdapat beberapa modalitas untuk pengobatan dari kanker nasofaring, yaitu pada tahap awal biasanya bisa dilakukan kemoterapi dan juga radiasi atau penyinaran. Dapat juga dilakukan terapi pembedahan pada kasus-kasus yang berulang setelah dilakukan kemoterapi dan radiasi. Terapi lain yang dapat dilakukan adalah imunoterapi. Pemberian terapi ini sendiri bergantung pada stadium dari kanker dan kesehatan pasien secara keseluruhan. Pencegahan dari kanker nasofaring adalah hindari makanan yang diawetkan, seperti ikan asin ataupun makanan yang dikemas di dalam kaleng. Hindari merokok dan juga pajanan terhadap asap rokok. Dan yang terakhir adalah hindari konsumsi alkohol. Apabila sahabat RSUI mengalami gejala tersebut, jangan ragu untuk berkonsultasi ke klinik THT RSUI.